Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister mau bahas karburator curang yang lagi rame, yaitu karburator Ernon Thailand ketika beradu dengan jagoan kita dari Teknotuner Indonesia. Nah, kebetulan di sini Mister punya contoh, dan kebetulan juga apa yang Ernon lakukan pada karburatornya saya udah lama lakukan juga. Makanya kebetulan ada contoh, saya langsung contoh aja. Pokoknya wajib simak terus sampai tamat gan. Tentang kecurangan Ernon itu di segi mananya sih? Di bagian mananya sih? Oke, sekarang Mister langsung mau praktekkan, langsung mau tunjukkan bagian yang melanggar. Yang katanya dari pihak Thailand itu nggak masalah, ya, nggak melanggar. Tapi sejujurnya itu melanggar banget. Dari kesepakatan menggunakan karburator KX ya kan, yang di Rimmer 30. Ini KX bawaan Kawasaki. Jadi kesepakatannya non Sudco harus dari KX ya kan ya. Nah, tapi nanti saya contohnya juga dari PWK, dari PWL, dari PE ya contohnya ya kan. Oke, simak terus sampai tamat. Di sini saya punya beberapa karburator. Kebetulan ini ya masih ada juga di gudang sih sebetulnya, tapi ini cukuplah contoh ya. Nah, yang Ernon punya yaitu 30,8 atau kurang lebih mungkin 30,85 ya. Dari kesepakatan yang dibuat antara Ernon Thailand dengan Teknotuner Indonesia yaitu 30 ya. Nah, di sini udah jelas ya kalau itu memang melanggar. Tapi kita bingung, melanggarnya di bagian mananya sih, Bang? Oke, ini dia kan. Bahkan sampai detik ini metode curang dari Ernon itu saya terapkan juga kan di beberapa motor saya semua kan, termasuk si mesin Daytona ini. Nanti saya bongkar ya, saya kasih tunjuk. Tapi saya mengakui kalau itu sesuai ukuran. Misalnya kalau saya ini 31 ya 31, nggak bilang 30 kayak Ernon seperti itu ya. Nah, ini ya, saya punya karburator PWL ya. Ini PWL standar dan PWL Rimmer ya, sebagai bentuk untuk ini ya perbandingannya ya. Nah, di sini saya punya PWL, yang ini standar ya, standar PWL Ninja itu ya. Ninja R ya, Ninja R Kiss, Ninja R ini. Maaf karburatornya agak-agak butek. Maklum ini udah lama bawaan karburator 2003-an. Dan ini yang udah di Rimmer ya. Kita ukur aja dulu kan ya. Dan di sini saya jelaskan secara teknis ya, tapi dengan bahasa yang sederhana agar agan-agan atau saudara-saudara yang di sini yang nonton bisa memahaminya ya kan. Saya jelaskan sesederhana mungkin biar mudah dipahami. Nah, pada karburator itu ketika kita Rimmer, ini contoh saya Rimmer 30, depan ya. Depan Rimmer 30, belakangnya 31,5-an. Kita buktikan, berarti ini Rimmer berapa, Bang? Ini ya tentu Rimmer 31,5 ya. Rimmer 31,5 walaupun depannya 30. Saya buktikan ya. Saya ukur dulu pakai sigmat ya. Nah, pada bagian inilah yang dicurigai oleh Ernon yang diakalin. Yang diakalin ada yang mengatakan memanfaatkan celah regulasi, ada yang mengatakan itu aman. Intinya itu curang, tetap tidak sesuai regulasi ya. Yang Ernon lakukan saya curiga ya, dan emang rata-rata seperti itu ya. Pada bagian belakang, dia depannya bisa aja 30, tapi belakangnya 30,8. Dan metode ini ada salah satu maksud dan tujuan. Nah, karena begini ya kan ya. Dalam karburator itu ada dua ya, ada dua penjelasan. Pertama, gas speed. Kedua, CFM. Apa itu gas speed, Bang? Apa itu CFM? Oke, saya jelaskan secara awam. Singkat aja, tapi agan pasti paham ya penjelasan dari saya. Oke, secara awamnya, CFM, cubic feet minute, dan gas speed. Jadi, secara awamnya ya, CFM itu debit ya. Debit bahan bakar dan udara ya, terutama udara. Debit udara dan bahan bakar yang masuk ke sini. Jadi, debitnya makin gede, otomatis CFM-nya makin gede. Otomatis debitnya makin gede. Udara yang masuk lebih gede, kabut bahan bakar yang masuk lebih gede, wajar. Karena ini kan lebih gede ya. Makanya, kalau karburator gede, itu ya, CFM-nya pasti gede. Contoh misalnya ini ukuran, ini ya. Ini sebagai contoh juga ya. Saya punya karburator ukuran 38. Nah, ini gede. Karburator gede ini pasti ya, CFM-nya gede atau debit udara dan bahan bakar yang masuknya gede. Tapi makin gede CFM, makin kecil gas speed. Nah, gas speed itu kecepatan. Nah, kecepatan apa, Bang? Ya, kecepatan udara yang masuk ya. Misalnya gini, gas speed itu masuk ya. Kecepatan udara misalnya dari luar masuk ke sini, gas speed itu kecepatannya itu diukur ya, namanya gas speed. Kecepatan udara tentunya membawa kabut bahan bakar ya. Kecepatan udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam karburator. Untuk di selanjutnya ya,
Kalau 2 tak masuk ruang bilas, ruang transfer ya. Kalau misalnya pada 4 tak masuk ke intake, terus ke klep ya kan ya. Nah, ke porting. Nah, sebetulnya CFM itu dan gas speed itu ya bukan cuma di karburator aja. Misalnya semua saluran, misalnya saluran intake, saluran in atau ek pada motor 4 tak, atau misalnya transfer dan lain sebagainya pada 2 tak, itu mengandung unsur, katakanlah mengandung unsur CFM dan gas speed. Nah, semakin besar venturi karburator, CFM-nya makin gede, tapi gas speed-nya cenderung semakin kecil ya kan ya. Nah, bahkan pabrikan pembuat karburator juga banyak yang melakukan metode seperti itu. Metode seperti Ernon itu. Contoh misalnya ini kebetulan saya punya merek TK Racing. Banyak sih mereknya. Ini ukuran 31 ya. Ini ukuran 31 TK Racing. Depannya tetap 28. Kalau nggak percaya nanti kita ukur. Depannya tetap 28. Tapi ke belakangnya ini 31. Ya, kerucut 31. Dan ini jelas. Walaupun depannya 28, belakangnya 31, ini kategorinya masuknya ukuran 31. Makanya TK Racing nulis 31. Sebetulnya ada juga beberapa merek, tapi saya udah keburu kejual ya. Ada merek SND juga yang PE ukuran 30-nya juga gitu. Depannya 28, belakangnya 30 ya. Terus ada merek lain juga, misalnya BRP dengan CPO, misalnya contoh yang PE 30. Depannya 28, belakangnya 30. Nah ya, gini ya, seperti ini ya saya jelaskan. Oke kan, wajib simak sampai tamat ya supaya informasinya tersampaikan dengan sempurna. Ini khusus yang awam atau yang nggak terlalu paham ya. Jadi pada intinya kemungkinan besar dan memang kenyataannya seperti itu ya. Ernon itu ngakalinnya depannya memang 30, belakangnya 30,8 ya, 30,8an ya. Dan saya salutnya kepada Teknotuner. Ini salut banget saya sama Teknotuner. Teknotuner malah tidak membuat 30 ya. Tidak membuat 30 tapi 29,9 berapa gitu, 29,69 atau 29, berapa gitu, enggak sampai 30. Saya paham di sini ini ya, Teknotuner menghormati si tuan rumah, dalam hal ini Thailand, dalam hal ini mungkin Ernon ya. Saya acungi jempol, Teknotuner itu sportif ya. Dan dia nggak mau curang, intinya begitu, dia nggak mau curang sampai batas maksimal ukuran 30 aja. Dia cuma 29, sekian, 30 kurang dikit ya, 30 kurang dikit ya. Itu dia menjaga sportivitas, menjaga kejujuran. Saya salut sama Teknotuner. Tapi sayangnya Ernon Thailand ini yang curangnya. Nah, di sini ya. Nah, ini perhatikan. Ini simulasi ya. Simulasi yang mendekati benar kan. Nah, ya. Ini perhatikan ya. Saya punya ada 2 ya. Tadi 30 rimmer, belakangnya 31,5 saya juga punya. Bentar saya ambil dulu ya karburatornya. Oke, ini saya punya juga satu lagi. Ini 30, belakangnya 31. Nih, kalau nggak percaya nih, contoh ya. Kita ukur pakai sigmat ya, diameter dalamnya dengan ini. Untuk diameter dalam ini saya punya. Nah, ini contoh. Nah, ini 30 ya. 30 mili ya, pas ya, 30. Tuh, ini 30 ya, 30 mili tuh. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, saya masukkan di sini ya, diameter venturinya. 30 masuk ya. Nah, 30 masuk. Tapi pada bagian belakang, ini perhatikan baik-baik, ini bagian penting. Bagian belakang longgar. Lebih dari 30. Oke, kita hitung ya. Berapa nih? Ini 31 saya kemarin rimmer. Tuh ya. 31 kan ya. Ini lihat tuh. 31 ya. Ini walaupun depannya 30, belakangnya 31, ini kategorinya karburator berapa, Bang? Ya, ini kategorinya karburator 31. Bukan karburator 30. Sebagai contoh, nih ada pabrikan. Ini yang saya tadi jelaskan di awal ya. Contohnya ini ya, TK Racing. Nah, saya buka dulu TK Racing. Ini TK Racing ini ukuran 31 juga. Tapi belakangnya 28. Bahkan perbedaan depan belakang ini ya, perbedaan belakang ini ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya apa? Saya bahas juga di sini supaya agan paham ya. Bahkan saya sendiri suka melakukannya kan di motor itu. Bentar kita bongkar karburatornya ya. Ukur dulu yang ini. Perhatikan baik-baik. Ini 28 kita ukur dulu ya. Oke, saya punya alat bantu, ini alat bantu aja ya. 28 ya, itu 28 ya. Ya, ini 28. Oke, kita masukkan ini ke TK Racing 31. Depannya 28, perhatikan tuh ya. Depannya 28 pas ya. 28 pas tuh ya. Depannya 28 pas seperti yang tadi dijelaskan tuh 28 pas. Tapi pada bagian belakangnya ya.
ini longgar. Tuh. Beda banget ya. Depannya 28. Ini ada maksud dan tujuannya. Nanti saya jelaskan ya. Bukan cuma merek TK Racing juga, ada beberapa merek, misalnya CPO, BRT, TK Racing, sama SND. Tuh lihat ya. Kita ukur bagian belakangnya. Ini berapa ya? Ini ukuran 30 ya, yang tadi ukuran 30 masukin. Tuh, masih longgar juga. Berarti ini 31, kita ukur kalau nggak percaya. Nah, 31 ya. Ukurannya yang paling gede tuh. 31 ya. Nah, TK Racing depannya 28, belakangnya 31. Ini kategorinya karburator berapa, Bang? Ini kategorinya tentu karburator 31. Makanya di badan karburator TK Racing ditulisnya 31. Dan emang kenyataannya seperti itu ya. Memang ada karburator yang depan belakang sama ya. Contoh misalnya merek yang lain ya. Contoh ini sebagai contoh juga ya. Ini Scarlett PE30 ya. Ini kita masukkan 30, belakangnya 30 kan. Tuh masuk ya. Belakangnya 30 pas masuk ya. Depannya juga 30 pas masuk ya. Nah, ada yang begini ya. Ada yang depan belakang sama ya, kayak merek ini Scarlett, ada juga merek beberapa, misalnya ada merek saya punya, merek Nibi ya, depan belakang sama 30. Kita ambil juga ini sebagai sampel ini aja ya, yang depan belakang sama ya. Ini 30 ya. Tuh depan masuk 30 pas, belakangnya juga ini 30 pas ya. Tuh ya, jadi sama ya, ini depan belakang sama 30 pas. Ini depan belakang 30 pas. Ada yang depan belakang sama, ada yang depan belakang dibedain seperti tadi ya. Nah, saya curiga dan memang kemungkinan besar 99% si Ernon ini ngakalinnya pada bagian ujung, sehingga depannya 30, belakangnya 30,8. Itu 0,8 juga, itu sangat besar pengaruhnya terhadap gas speed dan CFM. Nah jujur ya, semakin kita ngerimer karburator gede, tentu gas speednya cenderung sedikit lebih kurang ya. Turun lah, gas speednya turun walaupun sedikit ada turun ya. Tapi CFM-nya gede. Nah, biasanya untuk mengakali gas speed ada yang paling gampang, metode yang paling gampang tentu misalnya kita dengan menambah velocity ya. Kita tambahkan velocity seperti ini. Tujuan memasang velocity adalah untuk meningkatkan gas speed ya kan ya. Untuk meningkatkan gas speed. Nah, velocity dipasang begini. Ini moncongnya tirus untuk meningkatkan gas speed. Selain itu, kita ngerimer moncong jadi tirus seperti dijelaskan di awal. Kalau misalnya karburator PWL kan begini, moncong biasa dibuat tirus seperti ini. Ini untuk meningkatkan gas speed. Jadi CFM-nya makin gede, otomatis kalau di rimer CFM-nya makin gede, gas speed-nya sedikit turun. Untuk meningkatkan gas speed yang hilang, katakannya seperti itu, dibuatlah moncong yang tirus. Bahkan ditambahkan dengan velocity stack seperti ini ya. Velocity stack seperti ini ya. Bahkan saya juga di motor saya yang lain. Nah ini misalnya ya, pakai velocity stack juga tuh ya. Bukan yang ini tuh ya, pakai velocity stack juga tuh. Pelok ya, pelok ini untuknya apa? Meningkatkan gas speed ya kan ya. Itu untuk meningkatkan gas speed. Otomatis Teknotuner itu katakanlah 30 kurang dikit 30 ya, sesuai regulasi. Sementara si Ernon diuntungkan dengan cara mengakali, dengan cara licik, dengan cara curang seperti itu. Otomatis CFM-nya gede, gas speed-nya juga gede. Karena perbedaan depan belakang seperti ini ya, saya jelaskan ya. Kenapa sih depan belakang ini dibedain seperti ini? Karena untuk meningkatkan gas speed, bahkan saya juga di semua motor karburator saya yang saya rimer, saya lakukan itu. Bahkan saya suka ngerimer cuma belakangnya doang ya. Contoh ini. Ini karburator kan 34. Ini contoh ya, merek hanya sebagai contoh 34 ya. Depannya tetap saya nggak buat jadi berapa, tapi belakangnya lihat gede kan. Bukan 34, gede. Perhatikan kalau nggak percaya ya. Saya rimer belakangnya doang. Ini untuk meningkatkan gas speed kan yang hilang. Selain tentunya ditambah velocity ya. Tuh 35 kan ya. Belakangnya saya ini 35 kan tuh ya, 35 ya. Ini jadinya karburator berapa bang? Udah bukan 34 lagi. Ini karburator udah 35. Meskipun depannya 34, belakangnya 35 ya. Oke, saya copot karburator saya ini ya. Ini PE28, tapi aslinya bukan 28, tapi 31. Saya buka dulu ya. Daytona saya itu ya. Kita lihat kan. Ini basicnya PE28. Mereknya maaf ya, ini saya sebutkan sebagai contoh, mereknya Moto1 tuh. Moto1. Ini PE28. Saya rimer berapa coba? Ini depannya 30, belakangnya 31. Tapi saya nggak kayak Ernon ya. Ernon ngakunya
30 depan, belakangnya 30,8, ngakunya 30. Saya enggak. Ini saya nggak akui 30, tapi saya akuinya 31. Kalau nggak percaya nih lihat. Ini kan yang tadi 30 ya. Kita masukin ya. Ini depannya pas ya 30 ya. Tapi belakangnya perhatikan kan. Perhatikan belakangnya kan. Tuh, lihat. Longgar ya. Kita hitung berapa belakangnya. Ini belakangnya kita hitung. Nah, lihat kan ya. Ini sengaja ditirusin untuk meningkatkan gas speed. Tentu selain itu ditambahkan dengan velocity juga. Nih, 31 kan ya. Tuh, 31 ya. 31 lebih bahkan. 31,1an bahkan ya. 31,1 punya saya ini. Saya ngakunya ini bukan 28 bukan 30. Bang, motor rimeran berapa? 30 enggak. Saya ngakunya 31 karena emang ini 31 belakangnya. Kenapa saya bedakan depan belakang? Bahkan sebetulnya udah saya bahas di video lama saya tentang cara rimer karburator yang dibedain ini depan belakang. Itu sekali tadi dijelaskan. Karena gas speednya setelah di rimer jadi kurang, untuk meningkatkan gas speed, tentunya selain ditambah dengan velocity stack ya, tentu di rimer bagian belakangnya lebih gede, beda ya. Jadi depan belakang dibedain itu untuk meningkatkan gas speed yang hilang. Jadi si Ernon ini jelas-jelas mengakali, terserah itu mau mengakali regulasi, mengakali akal bulus, intinya Ernon curang. Metode Ernon itu udah lama saya terapkan, udah lama saya praktekkan. Tapi saya nggak kayak Ernon. Saya ngaku karburator ini rimer bukan 30 walaupun depan 30. Ngakunya rimer 31. Kalau misalnya ada lawan, bang spek balapan yuk, abang speknya apa? Misalnya Ninja saya. Oke, saya rimer 31, nggak ngaku 3, pakai motor ini, karburator ini misalnya. Saya nggak ngaku karburator 30, rimer 30. Ngakunya ya rimer 31 sesuai dengan belakang ini ya kan ya. Jadi begitu ya kan ya. Penjelasan mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi awam. Kalau mekanik senior atau yang udah tahu, mungkin nggak perlu lihat video saya aja udah paham ya kan ya. Jadi saya jelaskan begitu ya kan ya. Ternyata itu akal bulus Ernon, dan ternyata kita memang dilicikin kan, diakalin kan, dicurangin. Tapi saya salut sama Teknotuner, dia membuat nggak sampai 30. Itu saya salut banget untuk menjaga sportivitas ya, untuk menjaga jangan sampai melebihi batas maksimal 30 yang udah ditentukan. Oke, mungkin itu aja kan pembahasan tentang karburator Ernon. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, Mr. Teknik Gaspol.